Putra sulung Bapak Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming memiliki sebuah kafe yang bernama Markobar. Ini merupakan sebuah singkatan dari kata martabak Kota Barat. Di kafe atau di usaha anak presiden kita ini, itu terdapat sebuah gambar di dinding kafenya yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dimana di situ ada sebuah simbol segitiga mata satu yang jelas banget terlihat, namun ditambah dengan kayak gambar manusia atau gambar laki-laki di situ. Alhasil, hal ini menjadi perbincangan publik ya, karena kan Mas Gibran ini anak orang penting, anak presiden, orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah logo atau sebuah lambang yang identik banget dengan Freemason dan Illuminati terdapat di usahanya dia. Memang kalau diperhatikan, gambar di situ tuh nggak cuma segitiga dan mata satu. Kalau kita perhatikan gambar mural itu terdapat banyak gambar. Namun yang menjadi titik perhatian orang-orang ya justru kepada gambar yang arahnya ke Freemason dan Illuminati tersebut, mata satu dan segitiga. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Freemason di Indonesia, kalian harus tahu dulu, Freemason ini bertanggung jawab atas terjadinya 3 revolusi yang ada di dunia, yaitu revolusi Prancis, revolusi Amerika, serta revolusi industri di Inggris. Oke, lalu benarkah pergerakan daripada Freemason ini sudah ada di Indonesia? Semenjak kapan? Kok bisa gitu ya? Siapa orang yang membawa paham atau ajaran Freemason ini masuk ke Indonesia? Organisasi Freemason di Indonesia telah masuk itu jauh sebelum kemerdekaan 1945. Orang yang pertama kali mengajarkan atau membawa paham Freemason ke Indonesia itu bernama Jacobus Cornelis Matthäus. Kejadian ini terjadi pada tahun 1736. Jacobus Cornelis Matthäus ini adalah seorang berkebangsaan Belanda yang datang ke Indonesia bersama VOC itu untuk berdagang, kepentingannya berjualan gitu ya, di Jakarta yang di saat itu namanya masih Batavia, geng. Setelah beberapa lama tinggal di Batavia atau Jakarta, barulah Jacobus Cornelis ini mendirikan sebuah tempat untuk pusat aktivitas para anggota Freemason yang disebut dengan logi. Karena tertutupnya organisasi ini, mereka hanya menerima beberapa anggota yang berasal dari warga Belanda. Setelah anggota Freemason ini bertambah jadi beberapa orang gitu ya, dan sepak terjangnya semakin lama di Indonesia, akhirnya Gubernur Jenderal De Andelst di saat itu yang memimpin Batavia gitu ya, membekukan atau membubarkan organisasi ini. Namun setelah kepemimpinan De Andelst itu berakhir, selesai gitu ya, tiba-tiba saja organisasi Freemason Indonesia ini kembali terbentuk. Dan yang sangat mengagetkan, justru bukan warga Belanda lagi yang membentuk atau melanjutkan organisasi Freemason ini, namun justru dari para pedagang Tiongkok dan beberapa pribumi, yang diantaranya itu adalah para ningrat atau orang-orang kaya yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Di saat terbentuk kembali, perkembangan daripada organisasi ini itu sangat pesat, geng. Beberapa orang penting, orang-orang terpandang di Indonesia di saat itu ikut bergabung ke dalam sekte atau organisasi Freemason ini. Namun mereka sering sekali melakukan pertemuan-pertemuan rahasia di loji-loji yang sudah mereka buat atau mereka sediakan. Nah, di mana mereka sering sekali bertemu di tempat tersebut untuk merencanakan pembangunan loji-loji mereka yang baru. Loji-loji Freemason di Indonesia itu justru baru berkembang pesat atau banyak pembangunannya itu setelah kemerdekaan. Mereka membangun loji-loji tersebut itu di era tahun 1945 sampai 1950-an. Mereka membangun loji tersebut tujuannya adalah untuk berkumpul dengan sesama Freemasonic. Sejumlah warga pribumi di saat itu bergabung dengan organisasi ini, dan beberapa loji atau tempat perkumpulan Freemason ini sempat dibangun, itu salah satunya di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, yang kalau misalkan kalian lihat sekarang bangunan tersebut menjadi gedung Kimia Farma. Kalau untuk loji yang satu ini justru dibangun bukan setelah kemerdekaan atau di tahun 1945 seterusnya gitu ya. Ini merupakan loji yang termasuk loji tertua, yang mana ini dibangun itu sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1848. Jadi ini adalah loji Bintang di Timur namanya. Penduduk setempat atau warga setempat sering sekali melihat orang-orang ini tuh berkumpul. Namun tidak ada satupun warga sekitar yang tahu apa yang mereka bicarakan. Semuanya menjadi rahasia pihak Freemason ini. Gedung loji ini dihiasi dengan portikus dan pilaster dalam gaya Doric. Gedung ini selain fungsinya sebagai tempat pemujaan bagi Freemason, gedung ini juga sempat menjadi lokasi
lokasi digelarnya Kongres Pemuda Indonesia yang pertama, yakni pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Namun setelah Indonesia merdeka dan gedung ini dialihfungsikan menjadi Gedung Farmasi Kimia Farma. Ada gedung lain yaitu Gedung Bappenas, yang mana gedung ini tadinya dijadikan sebagai loji oleh anggota Freemason Indonesia. Gedung ini terletak dekat dengan Taman Suropati yang ada di Jakarta, dan banyak sekali orang yang menjuluki kalau gedung ini adalah gedung setan. Gedung ini sebelumnya bernama Adutstad. Gue nggak tahu nih cara bacanya, mungkin dalam bahasa Belanda gitu ya, yang artinya adalah berdiri hingga kini. Gedung ini dibangun juga sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu 1880-an. Nah, dahulunya di sisi kanan dan kiri gedung terdapat dua lambang Frits Metz Clark, yang mana kalau misalkan jika disambung dengan garis titik-titiknya itu akan membentuk lambang bintang David atau lambang yang disucikan oleh umat Yahudi. Kalian tahu ya, kayak bendera Israel gitu nih. Gedung Adutstad ini juga disebut dengan bintang di timur, dan umat Freemason Indonesia sering menggelar pertemuan serta ritual mereka di gedung ini. Dan untuk saat ini gedung Adutstad ini sudah berubah dari tempat yang tadinya untuk pemujaan Freemason satanis gitu ya, menjadi gedung Bappenas. Nah, di era Presiden Soekarno, organisasi Freemason sempat dilarang. Presiden Soekarno sempat memanggil para petinggi atau tokoh Freemason Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda itu Indonesia ya, zaman dulu ya. Dan di saat itu Presiden Soekarno memanggil mereka yang sedang berada di Loji Adutstad yang sekarang jadi gedung Bappenas tadi. Kejadian ini tahun 1950-an. Mereka ini dipanggil untuk mengklarifikasi apa sebenarnya kegiatan rahasia mereka di dalam loji tersebut. Sampai akhirnya setelah itu tahun 1961 Bung Karno resmi membubarkan organisasi atau sekte Freemason yang ada di Indonesia ini. Itu kan yang sudah dilarang ya geng ya oleh Presiden Soekarno. Namun ya pergerakan bawah tanah mereka atau underground mereka nih ya, kita tidak tahu ya. Anggota mereka mungkin secara resmi dibubarkan, namun bisa aja mereka tetap melakukan ritual-ritual secara tertutup ya. Dan sempat ada kehebohan juga pada seorang selebriti Indonesia yang mana dia dikatakan terlibat dengan Freemason juga. Ini berhubungan dengan lirik dan album Dewa 19, yang dimana karena banyak sekali simbol-simbol yang memperlihatkan atau mempresentasikan kepercayaan mistik kuno secara visual. Dan kalau kita lihat, simbol-simbol tersebut nyaris identik dengan simbol-simbol pada Teosofi dan Freemasonry. Hal ini mengarah kepada adanya kesamaan makna dari maksud-maksud simbol di album Dewa 19 tersebut. Dimulai dengan album pertama dari Dewa 19 dengan cerdik atau dengan cara tertutup gitu ya, nggak terlalu kelihatan, itu ada sebuah logo Freemason yang terdapat di sampul albumnya. Dan kalau kita mau lihat, itu hanya dengan cara-cara tertentu gitu ya, nggak bisa langsung sadar kalau oh iya ada logo Freemason di situ. Jadi harus teliti banget. Dan secara bentuk dan visualnya gitu ya, makna dari simbol-simbol itu mengarah ke paham atau ajaran okultisme, paganisme, kabalah, serta teosofi, dan juga mengarah kepada pergerakan-pergerakan rahasia dari Zionisme Yahudi seperti Freemason dan Illuminati.